Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang PPG yang saya hormati? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan atau akan belajar ya atau sharing soal-soal terbaru, soal pedagogi terbaru untuk persiapan UP UKM PPG nanti pada saat teman-teman ujian ya. Ini adalah PPG umum ya. Ini adalah PPG ini adalah pedagogi umum ya, semua jenjang, semua mapel ya. Jadi ini umum. Baik, sebelum kita lanjut saya mohon bantuan teman-teman guru sekalian untuk klik subscribe. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak telah membantu saya mendukung channel ini ya. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Cara atau jalan yang ditempuh oleh guru menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai merupakan A. Metode pembelajaran, B. Model pembelajaran, C. Pendekatan pembelajaran, D. Evaluasi pembelajaran. Oke, untuk teman-teman yang ingin coba jawab silahkan di pause videonya. Nanti setelah dijawab baru dilanjutkan lagi ya. Kemudian teman-teman bisa tulis berapa yang benar dan berapa yang salah di kolom komentar nanti. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah metode pembelajaran. Nah, ini dia pengertian dari metode pembelajaran. Itu merupakan prosedur atau cara yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan rencana-rencana praktis untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, ini ya. Kata kuncinya ada di tujuan pembelajaran yang dapat dicapai. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola atau pola ya, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Humanistik, B. Sibernetik, C. Konstruktivistik, D. Behavioristik, E. Kognitivistik ya. Bagi teman-teman yang benar-benar perhatikan modul-modul pedagogi yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, insyaallah dengan mudah akan menjawab soal ini ya, akan paham ya. Ini sebenarnya kalau kita hanya sekali baca, kita akan agak-agak bingung membedakan yang mana konstruktivistik, kognitivistik, dan semua ini ya. Jadi harus dibaca berulang-ulang. Nah, ini kan juga kita dapat sewaktu di bangku kuliah, jadi hanya sekedar mengulang saja. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah teori konstruktivistik ya. Ini paham dari konstruktivisme adalah suatu pendekatan terhadap belajar yang berkeyakinan bahwa orang secara aktif membangun atau membuat pengetahuannya sendiri dan realitas ditentukan oleh pengalaman orang itu sendiri pula. Ya, ini dalam bukunya Abimanyu 2008 halaman 22 ya. Jadi ini belajar berdasarkan pengalaman ya, trial and error ya. Nah, jadi dia lebih cenderung ke konstruktivistik ya. Benar, membuktikan benar tidak dugaannya itu ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau ada yang keliru dari jawaban saya silahkan di koreksi ya di kolom komentar. Saya senang kalau ada teman-teman yang bisa mengoreksi kekeliruan saya.
Ini juga bisa jadi pedoman untuk teman-teman. Di bawah ini adalah tipe belajar menurut Habermas, ya. Kecuali A. Belajar aktif, B. Belajar teknis, C. Belajar konsep, D. Belajar praktis, E. Belajar emansipatoris. Ya, ini Habermas adalah salah satu tokoh pendidikan juga ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah belajar aktif ya. Menurut Habermas, dalam Budi Ningsih, sebagaimana dikutip Ma'ruf Zahran, tipe belajar dibagi menjadi 3, yaitu belajar teknis. Tipe belajar teknis adalah bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Kemudian belajar praktis, tipe belajar praktis adalah bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekelilingnya dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah belajar emansipatoris. Tipe belajar emansipatoris adalah menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadi perubahan dalam lingkungan sosialnya. Jadi ada teknis, nih, ada praktis, kemudian emansipatoris. Kemudian kalau konsep dia masuk di emansipatoris ya, ini menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman ya. Belajar konsep itu sama dengan belajar memahaminya. Itu menurut saya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Seluruh komponen pendidikan memiliki tujuan yang sama, yaitu terbentuknya manusia yang ideal. Manusia yang dicita-citakan, yaitu manusia yang mampu menjadi aktualisasi diri. Pernyataan tersebut merupakan bagian dari teori A. Konstruktivistik, B. Kognitivistik, C. Cybernetik, D. Behavioristik, E. Humanistik. Ya, jadi untuk ini soal ini jawaban yang tepat ada di option E, yaitu dia termasuk teori humanistik ya. Kata kuncinya human itu kan manusia. Ini ada manusia yang ideal, manusia yang diceritakan. Kemudian yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri. Jadi sangat mudah ya kalau ada kata manusia memanusiakan manusia atau manusia yang ideal, itu pasti jawabannya adalah teori humanistik. Ini kemanusiaan manusia. Menurut teori humanistik, belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan manusia memanusiakan manusia. Teori belajar humanistik sifatnya abstrak dan lebih mendekati kajian filsafat. Teori ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep. Dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Oke, contoh soal selanjutnya. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya, ya, mengekspresikannya. Kemudian B. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. C. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. D. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. E. Memahami tahap-tahap perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahap tersebut. Jadi teman-teman bisa jawab dulu pas videonya jika ingin jawab ya seperti soal nomor 1 tadi. Ini dia. Jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar ya. Ini dia, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Itu dalam bukunya Slavin tahun 2000 halaman 143. Seseorang dianggap telah belajar sesuai jika dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa responnya.
Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pembelajar, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru atau stimulus dan apa yang diterima oleh pelajar atau respon harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut ya. Oke, ini ya memberikan stimulus ya, karena teori behavioristik itu kan pada dasarnya stimulus dan respon ya. Ini yang paling kita ingat ya. Kalau teori behavioristik ada stimulus dan kemudian ada respon atau output ya. Jadi yang paling cocok di sini adalah memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan. Nanti setelah itu kita lihat bagaimana respon peserta didik atau output peserta didik ya. Oke. Kalau menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang pengetahuan siswa tidak tepat ya, kurang tepat. Memberikan penjelasan pengetahuan baru ini juga kurang tepat. Intinya kalau ada teori behavioristik pasti ingat stimulus dan respon. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Teori belajar yang mengutamakan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar dengan mengutamakan hubungan stimulus dan respon merupakan teori belajar. Ini masih ini ya. Oke, kita lihat jawabannya ya, masih teori behavioristik ya, stimulus dan respon kita ini pasti behavioristik ya. Nah, teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Gage dan Berlin tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dan penganut teori ini antara lain adalah Thorndike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skinner. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Hal ini merupakan prinsip belajar dari A. Shaping, B. Konseptualisasi, C. Stimulus, respon, D. Trial and error, E. Conditioning. Oke, ini dia penjelasannya, jawabannya. Jadi prinsip belajar trial and error ya. Hal ini merupakan prinsip belajar trial and error ya. Maaf agak kurang sehat ya teman-teman. Oke, shaping ya. Shaping belajar dengan cara bertahap kemudian memberikan reinforcement atau penguatan pada perilaku yang mendekati respon yang diinginkan. Sedangkan konseptualisasi adalah peristiwa belajar seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Ini menurut David Kolb ya. Kemudian stimulus adalah sesuatu yang apa saja yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dan respon berupa reaksi atau tanggapan yang dihasilkan oleh peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Kemudian metode coba-coba trial and error merujuk pada upaya atau metode untuk mencapai sebuah tujuan. Melalui berbagai macam cara, upaya ini dilakukan tersebut dilakukan beberapa kali hingga akhirnya mendapatkan cara yang paling sesuai. Kesalahan atau kekeliruan dicatat untuk dievaluasi sebagai bahan pembelajaran. Nah, ini ya. Dia trial and error karena
Melakukan suatu sampai ya. Ini ada kata kuncinya sampai dengan mendapatkan respon yang tepat sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi jangan terkecoh di sini ya. Jangan terkecoh di kata-kata respon ini ya. Ya. Ini melakukan suatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kalau belum dapat ya dia akan mencoba terus ya. Serta menghilangkan apabila dirasakan tidak sesuai. Jadi ini sesuai dengan konsep trial and error ya di sini. Nih. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna istilah kognitif adalah A. Kemampuan mengemukakan pendapat, B. Kemampuan berkomunikasi, C. Kemampuan untuk memecahkan masalah, D. Kemampuan berinteraksi, E. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Jadi jawaban yang benar adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Ini kognitif dalam bahasa ilmiahnya berarti proses berpikir manusia. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah kognitif menjadi populer dalam domain atau wilayah psikologis manusia yang meliputi perilaku mental dan pemahaman, pengolahan informasi, pemecahan masalah, dan keyakinan. Dan ini teori ini juga, teori kognitif ini juga, istilah kognitif ini juga dipakai dalam teori-teori pembelajarannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perkembangan kognitif peserta didik di sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media poster, B. Media benda nyata, C. Media gambar, D. Media cetak, dan E. Media grafis. Jadi jawaban yang tepat adalah media benda nyata. Kenapa menggunakan media benda nyata? Ini dia penjelasannya. Menurut Piaget, anak pada usia 7 tahun akan masuk tahap operasional konkret. Jadi 7 tahun itu akan masuk ya, berarti SD dia termasuk tahap operasional konkret, di mana anak sudah mampu berpikir rasional seperti penalaran untuk menyelesaikan suatu masalah konkret atau aktual ya. Namun bagaimanapun juga dalam menggunakan kemampuan berpikir mereka masih terbatas ya, dan terbatas pada situasi yang nyata. Jadi media yang paling cocok digunakan untuk anak-anak yang berada di fase operasional konkret adalah media benda nyata. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Etnik, B. Status sosial, C. Motivasi, D. Moral, E. Minat. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah guru tersebut memperhatikan aspek etnik ya, aspek etnik ya. Ya, ini etnik adalah rasa identitas diri yang berkaitan dengan kelompok kultur, sosial umum, dan warisan budaya ya. Nah, ini kasusnya untuk banyak etnis ya. Tapi kalau kebanyakan kita kan hanya satu etnis saja. Misalnya kalau di Jawa ya Jawa saja, atau Sunda saja, atau misalnya Betawi saja. Kebanyakan seperti itu ya. Tidak banyak etnik. Kebanyakan kita ngajar itu tidak banyak etnik. Oke, kita lanjut. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran,
menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Kultural, B. Etnik, C. Status sosial, D. Gender, E. Minat. Ya, kira-kira yang mana nih? Kultural, etnik, atau minat? Baik, jawaban yang tepat adalah kultural ya. Kultural atau kebudayaan menurut Ebi Taylor merupakan suatu yang kompleks yang di dalamnya mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kemudian moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan lain yang dimiliki masyarakat ya. Ya, jadi di sini dia masuk di keseniannya. Kenapa tidak etnik? Kalau kita kembali ke pengertian etnik itu sendiri, ini tadi adalah identitas diri ya, yang berkaitan dengan kelompok kultur sosial umum dan warisan budaya. Nah, itu pengertiannya. Kalau ini menurut Ebi Taylor merupakan suatu yang kompleks yang di dalamnya mengandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian. Ya, jadi saya berdasarkan definisi ini ya. Moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan lain yang dimiliki masyarakat. Oke, ternyata habis. Sampai di sini dulu. Nah, nanti insya Allah kita akan lanjut lagi. Takutnya kalau terlalu panjang nanti jenuh ya. Yang ada malah jenuh. Jadi nanti kita lanjut lagi soal pedagogi terbarunya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.